Dan ini hasilnya setelah kemarin dibubut. Nah, ini penampakan dari samping. Nah, ini penampakan dari belakang. Bagian sampingnya nggak ada lem sama sekali. Dan ini penampakan dari atas. Bagian atas juga nggak dilem sama sekali. Ini bagian bawahnya. Dan ini vakum bagian sampingnya. Kita menggunakan original Yamaha. Ini vakumnya. Vakumnya kita menggunakan original Yamaha Mio yang nantinya dikondom atau disok menggunakan bahan ebonit. Lanjut aja kita buka. Untuk di sini wajib ya untuk vakum itu menggunakan original, karena kalau yang vakum imitasi atau lokal atau KW itu dia bahan karet vakumnya itu kaku, nggak selentur bahan original. Nah, ini untuk jarum dan penguncinya. Nah, ini bentuk dari vakum standarnya. Nanti kita sok kayak gini. Nah, kita tinggal masukin kayak gitu aja. Jangan lupa dilem pas masukinnya ya. Nanti bagian yang berlebih kita ratain. Kita bentuk sesuai bentuk vakum standarnya. Kita coba masukin dulu. Nah, untuk di sini masih ada seretnya. Nanti bisa kita amplas setelah dilakukan pengeleman. Lanjut aja kita siapin koinnya. Dan di sini kita menggunakan koin diameter 28 mm. Dan ini asnya. Asnya kita tetap menggunakan standar bawaan motor Mio. Untuk perangkat-perangkat lainnya kita menggunakan bahan original bawaan karbunya. Karena perangkat dari bawaan karburator orinya pun masih ada yang bisa kita pakai. Nggak harus semuanya diganti. Nah, ini vakumnya. Vakum ini nanti lanjut kita lem dan kita bentuk coakan di bagian belakangnya biar koinnya nggak nabrak. Sekalian kita ratain bagian yang berlebih. Dan ini perbandingannya. Oke, kita coba ukur. Untuk standarnya itu vakum Yamaha Mio itu diameternya 22 mm. Dan kita perbesar jadi 25 mm. Jadi selisih 3 mm ya. Di sini selisihnya nggak terlalu jauh. Karena regulasinya nggak boleh dilem. Makanya skep vakumnya ini nggak bisa besar. Dan ini koin standar Mio. Nah, ini koin yang 28. Coba, kelihatan banget kan perbedaannya, walaupun cuma selisih sedikit. Beberapa mili aja tetap ngaruh ya kalau untuk di karburator itu. Kita coba ukur. Di sini terbaca di 28,5 mm. Di bagian sampingnya terbaca di 27,9 mm. Hampir 28 mili ya untuk bagian sampingnya. Dan ini as standarnya. Untuk as koin kita menggunakan standar. Nggak perlu ada yang diubah-ubah. Nah, ini jangan lupa. Di sini ada kayak sejenis busa atau seal gitu. Buat nahan biar nggak ada debu masuk atau udara bocor. Lanjut aja kita pasang. Kita masukin asnya. Jangan lupa kita puter. Dan ini cantelan pernya itu ada di bagian bawahnya. Kita puter, lanjut kita dorong. Usahain asnya ini jangan sampai seret ya. Kalau ada seret-seret dikit bisa diamplas. Nah, ini ring buat penguncinya. Biar klipnya itu nanti nggak bikin luka ke permukaan karbunya. Lanjut kita tekan menggunakan obeng min. Setelah itu kita pasang tutup as karbunya. Kita tempelin, kita ketok dikit aja. Nggak susah kok masang ini guys, cuma kita ketok-ketok dikit aja, kencang dia. Nggak bakalan copot. Setelah dirasa asnya udah pas, udah enak, lanjut kita masukin koinnya. Kita pasang. Nah, di sini sudutnya itu
Ada dua arah, yang satu madep ke depan, yang satu madep ke belakang. Tinggal kita lihat menyamping aja kayak gini udah kelihatan dia sudutnya. Nah, untuk sudut yang ke depan itu kita hadapin untuk bagian atasnya. Hati-hati masang koinnya jangan sampai kebalik ya guys. Kalau kebalik udaranya bocor nanti dia. Tinggal kita masukin aja. Kita pas-pasin dulu, baru kita dorong. Setelah dirasa pas, kita geser-geser. Nah, kita cobain buka tutup pelan-pelan kayak gini. Udah pas belum? Jangan sampai koinnya itu bergeser. Kalau dirasa udah pas, udah rapet, nggak ada bagian yang bocor, perlu diperhatiin di sini. Rapatnya koin ini penting banget, dan koin ini harus bisa menutup sempurna. Usahain buka tutupnya si koin ini benar-benar lancar, jangan sampai ada yang macet. Lanjut kita pasang baut penguncinya. Di sini kita gunain mata obeng ketok yang nanti kita sambung pakai kunci T. Jadi masang baut di sini harus benar-benar kencang ya, takutnya lepas di dalam dia. Dan ini penampakannya setelah dibaut. Ini penampakan dari depan. Lanjut aja kita pasang untuk setelan idle atau setelan langsamnya. Kita di sini pasangnya tipis-tipis aja ya, yang penting si koinnya itu jangan sampai nabrak ke dinding koinnya. Jadi benar-benar nyampe awal nempel aja di setelan langsamnya. Nanti bisa kita setting lagi pas sudah nempel di motornya. Karena setelan di sini nggak harus benar-benar presisi ya, masih bisa kita ubah-ubah nanti kalau udah dipasang di motornya. Nah, yang penting setelannya udah nempel aja. Nah, oke lanjut aja kita siapin setelan anginnya. Nah, untuk cara pasangnya seperti ini. Per dulu, kita masukin, lanjut kita masukin ring yang kecil ini. Setelah itu baru kita masukin seal atau o-ringnya. Tujuannya apa? Biar sealnya ini nggak rusak ketekan sama pernya, makanya dikasih ring dulu. Lanjut aja kita masukin langsung. Lanjut aja kita siapin pilot jetnya. Di sini pilot jet menggunakan nomor 40 dan main jet ini ukuran standar tapi udah kita custom ya, diameter lubangnya jadi 1 mm. Kita cobain dulu pakai ini. Nanti setelah dirasa udah pas, nanti baru kita ganti pakai main jet yang baru. Dan di sini kita kasih bonus ya, kita kasih 2 main jet biar dia nanti nyesuaiin sendiri sama spek motornya ya. Nah, di sini kita kencengin dulu untuk pilot jetnya. Nggak usah terlalu kencang-kencang biar nggak gampang rusak payungnya. Lanjut kita pasang head nozzle-nya. Di sini kita menggunakan head nozzle standar pabrik. Kita cobain dulu. Nanti kalau kurang baru kita custom head nozzle-nya. Kita pasang juga nozzle main jet-nya. Lanjut kita kencengin menggunakan kunci Inggris kecil. Kalau untuk ukuran kuncinya ini tuh menggunakan kunci 7 ya guys. Nomor 7. Setelah itu kita siapin pelampungnya dan kita pasang jarum pelampungnya. Lanjut kita pasang. Jangan lupa dibaut ya untuk as pelampungnya. Setelah baut pelampungnya dikencangkan, lanjut kita siapin bak bensinnya. Sekalian kita ganti juga seal packing bak bensinnya. Di sini kita ganti yang baru ya, biar nggak gampang rembes atau bocor. Oke, lanjut kita pasang. Setelah dipasang, kita kasih baut. Kita kencengin satu-satu. Untuk kencenginnya, kenceng biasa aja ya, jangan sampai terlalu kenceng-kenceng banget. Takutnya selek karbunya. Oke, lanjut kita pasang untuk vakum sampingnya atau vakum diafragma. Di sini kita menggunakan karet vakum diafragma original Yamaha biar lebih awet dan gampang disetting nantinya karbunya. Nah, komponennya cuma kayak gini aja. Pertama-tama kita pasang seal yang kecilnya dulu. Setelah itu kita pasang vakumnya.
Dan jangan lupa pernya barengin sama tutupnya. Setelah itu kita kasih baut, lalu kencangkan. Nah, di sini jangan lupa cuknya dipasang aja ya, karena ini tuh regulasinya tanpa lem. Seharusnya sih cuk ini harusnya ditutup pakai lem. Cuma karena yang belinya pengennya cuknya ini tetap ada dan regulasinya tanpa lem, jadi kita pasang cuk originalnya. Lanjut aja kita pasang dan kita kunci. Nah, ini penampakannya setelah semua terpasang. Nah, ini untuk bagian vakumnya setelah kita lem dan udah kering juga, udah kita papas juga, udah kita sesuaiin sama bentuk aslinya. Lanjut kita pasang untuk jarum skepnya. Dan ini kelengkapan untuk jarum skepnya. Di sini ada jarum, ada penguncinya, ada satu ring, ada satu per dan satu seal. Untuk sealnya ini kita pasang di pengunci jarumnya. Nah, pasangnya cuma gampang kayak gitu doang. Lanjut untuk ring ini kita pasang dulu. Nah, untuk ring ini tuh kalau motornya nanti kurang boros bisa kita lepas. Kalau motornya keborosan tinggal kita pasang. Jadi ring ini tuh buat ngatur panjang pendeknya jarum skepnya. Nah, setelah dipasang lanjut kita pasang pernya. Cukup kita tekan aja. Masang kayak gitu nggak susah guys, cuma ditekan gitu doang aja, udah dia ngunci. Nah, ini penampakan karbunya setelah jadi. Lanjut aja kita packing. Untuk karbu ini tuh sebenarnya udah dites ya, cuma nggak kita videoin karena saya kerja sendiri, nggak ada yang pegangin kamera. Makanya setelah dites, lanjut aja kita bongkar, kita bikin video ulang dari awal. Lanjut setelah dirakit, kita pasang dan kita kirim. Oke, untuk cerita hari ini cukup sekian. Terima kasih.